Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kita bisa belajar banyak hal. Kembali lagi di segmen prosedur analitis dalam audit laporan keuangan, dan ini adalah video penjelasan kelima. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, kita masuk di materi risk assessment phase atau kita menentukan tingkat materiality. Nah, jadi seperti apa sih cara kita menentukan tingkat materialitas dalam proses audit? Nah, ini teman-teman berdasarkan SA 320 tentang materialitas. Nah, apa isinya? Di SA 320 ini ruang lingkupnya adalah mengatur tanggung jawab auditor untuk menerapkan konsep materialitas dalam perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya adalah agar auditor ini atau kita dapat menerapkan konsep materialitas itu secara tepat dalam perencanaan dan dalam pelaksanaan audit. Nah, SA 320 ini juga membahas tentang pokok-pokok penting. Nah, yang pertama adalah penentuan materialitas dan materialitas pelaksanaan dalam perencanaan audit itu seperti apa. Kemudian proses revisi selama progres audit atau selama proses audit. Dan yang ketiga adalah dokumentasi. Gimana sih cara mendokumentasikan proses audit, misalnya dari pengumpulan bukti dan lain-lainnya. Nah, apa itu materialitas? Nah, materialitas itu adalah suatu jumlah yang besar di mana apabila terjadi penyimpangan atau kesalahan penyajian sejumlah tersebut, maka akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Jadi saya rasa kata kuncinya di sini ya teman-teman. Suatu jumlah yang besar, kalau nih terjadi penyimpangan atau kesalahan, maka akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil. Misalnya di salah satu akun nominalnya besar dan hampir katakanlah 30% dibanding akun-akun yang lain. Nah, itu jelas bahwa akun tersebut akan mengandung materialitas yang tinggi. Nah, apa yang bisa menjadi pertimbangan materialitas itu? Yang dapat menjadi pertimbangan adalah memperhitungkan berbagai kondisi yang melingkupinya atau yang tadi tuh apa sih yang menyebabkan terjadinya, dan dipengaruhi oleh ukuran atau sifat kesalahan penyajian atau kombinasi dari keduanya. Jadi yang perlu kita perhitungkan di sini adalah kondisi yang melingkupinya atau apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi, pengaruhnya apa, ukuran atau sifat kesalahannya seperti apa. Apakah ini murni kesalahan penyajian atau justru ini kesalahan yang disengaja, atau ya bisa saja itu terjadi fraud ataupun yang lainnya. Nah, di sini teman-teman, dalam hal menentukan konsep materialitas itu yang harus kita perhatikan adalah ini. Dalam menentukan materialitas itu memerlukan professional judgment. Kenapa? Karena tidak ada angka yang pasti atau mutlak dari proses materialitas itu berapa. Misalnya, oh ini 30% dari total aset. Nah, nggak ada angkanya. Mana memang sifatnya relatif, tidak absolut. Jadi bisa saja berbeda antara maksud atau pendapat dari satu partner atau partner yang lainnya. Makanya di sini dibutuhkan nih pertimbangan profesional judgment. Nah,
Ditentukannya kapan? Ditentukannya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. Artinya ini boleh terjadi revisi ya teman-teman, selama dalam proses progres audit. Yang selanjutnya yang keempat adalah bersifat akumulatif. Nah, jadi tidak terpisah ataupun sendiri-sendiri. Jadi kenapa? Karena tadi suatu akun itu akan mempengaruhi akun-akun yang lainnya. Nah, di standar ini tidak menentukan teman-teman, besarannya itu berapa sih? Katakan misalnya 10%, 5%. Nah, standar tidak mengatur itu. Makanya di sini dia sifatnya relatif dan sangat memerlukan professional judgment. Nah, dan dapat berubah seiring dengan progres audit. Jadi kalau misalnya kita dalam pelaksanaan audit kita bisa menemukan bukti yang cukup dan tepat, ya berarti tadi tingkat materialitasnya bisa saja turun. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini faktornya apa yang mempengaruhi? Faktor affecting judgment. Nah, faktor yang mempengaruhinya yang pertama di sini materiality relative rather than the absolute concept. Jadi sangat relatif. Jadi bukan suatu yang absolut atau mutlak. Misalnya angkanya 5% atau angkanya 100 juta. Nah, enggak dia. Kan base are need for evaluating materiality. Nah, jadi diperlukan evaluasi terhadap tingkat materialitas. Makanya tadi bisa dia berubah selama progress audit. Nah, yang menentukannya juga adalah qualitative factor also affect the materiality. Jadi dalam menentukan materialitas ini tidak hanya tentang kuantitatif atau angka-angka saja. Hal-hal yang bersifatnya kualitatif atau yang bersifat lebih ke representasi juga bisa mempengaruhi dari materiality. Contohnya apa? Contohnya misalnya kejadian-kejadian ekonomi yang besar. Nah, misalnya kenaikan tingkat suku bunga atau adanya krisis pangan dan lain-lain. Nah, GLDS-nya apa? Pertentunya gimana? Di sini, accounting and auditing standard do not provide specific materiality guidance to practitioner. Jadi tidak ada sebenarnya teman-teman guidance atau petunjuk yang spesifik tentang materiality. Jadi kalau kita balik ke slide selanjutnya tadi, makanya sifatnya relatif not absolute. Nah, jadi perlu sangat diperlukan adalah professional judgment dari seorang auditor. Nah, ini menyambung di teman-teman ya. Professional judgment is to be used at all time in the setting to applying materiality guidance. Jadi sangat diperlukan adalah professional judgment-nya. Jadi selama dalam proses dan dalam menentukan tingkat materiality itu, teman-teman. Ya biasanya semakin punya pengetahuan dan pengalaman yang banyak, pertimbangan profesionalnya akan lebih mumpuni dan tepat dibanding dengan tugas kerja yang lebih sedikit, pengetahuan yang kurang, dan pengalaman yang juga lebih sedikit. Gimana cara penentuan materiality-nya, teman-teman? Ada di overall materiality, kemudian performance materiality, dan clarity trial. Nah, ini tingkat laporan keuangan overall materiality ini secara keseluruhan ya teman-teman. Artinya kalau sudah overall materiality ini dia sangat signifikan teman-teman. Secara keseluruhan dalam laporan keuangan itu bisa saja terjadi penyimpangan maupun kesalahan. Kemudian performance materiality, kalau ini terjadi pada tingkat akun, misalnya hanya akun piutang saja, nah, misalnya seperti itu, tidak pada akun-akun yang lain atau hanya akun persediaan. Jadi ini lebih kepada tingkat akun. Dan clarity trial ini bisa diabaikan. Nah, artinya ya tidak terlalu terpengaruh lah, jadi bisa untuk kita abaikan.
Nah, jadi dalam penentuan tingkat materiality ini minimal ada 3 ya teman-teman. Ada dalam tingkat dalam pelaporan keuangan, ada pada tingkat akun, dan ada pada credit risk.